5, 5, 2, seliwa 1, dalam 3, dalam 4, 3, 2, 1, hampir jatuh, 1, 5, 5, 6, 4, 2, 1, 5, 1, 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau sambil sama-sama belajar, kita berbagi tentang prinsip-prinsip daripada putaran golok siloka. Jadi mudah-mudahan hari ini ada beberapa teman-teman yang mendapatkan satu informasi bahwa siloka di sini punya putaran seni yang memang sangat sedikit sekali rumusnya, cuma ada 7, dan dari 7 itulah kita coba kembangkan dari putaran yang 1 sampai yang berikutnya. Mudah-mudahan di situ bisa tercipta atau tersusun salah satu gerakan-gerakan untuk bisa ditampilkan sebagai seni kebudayaan bangsa kita, yaitu Indonesia merdeka. Iseng tadi saya coba main putar-putar sendiri. Ada beberapa teknik yang saya coba lagi latih di tangan kiri seperti ini. Kita latih di tangan kiri. Jangan dipikir si Herman nggak pernah berlatih atau membiasakan. Jadi orang-orang yang punya hobi itu kadang-kadang perbuatannya tetap sama, tapi suasananya yang berbeda. Seperti halnya orang mau hobi mancing, suasananya tetap sama. Suasananya, keperbuatannya tetap sama, tapi suasananya kan setiap harinya berbeda. Nah, sama kalau saya bermain golok ini, sebenarnya pikiran kita kemana tahu bang, atau karena pikiran kita kemana tahu, kita jadi kayak orang nggak punya pikiran bang. Ini buat ngisi kekosongan. Habis terlalu kebanyakan pikiran juga nggak enak bang. Begitu informasinya. Kemarin ini saya udah coba jelaskan putaran 4 pada golok siloka. Putaran 4 untuk membenarkan jenis pegangan yang tidak sempurna atau telah merosot akibat golok ini agak loncat-loncat ke depan. Cuma alhamdulillah karena ada hulunya, kita jadi masih bisa tertangkap. Nah, kita betulkan dengan cara teknik 4. Sama, mau di kanan kiri, teknik 4-nya. Wish, mentok bahar, sorry. Wish, jatuh pisan. Nah, kalau di siloka memang jatuh itu bagian daripada pembelajaran. Kita betul-betul bukannya nggak tahu malu, tapi kita betul-betul emang sudah menerima kapan saja bisa jatuh, kapan saja juga bisa terluka dalam bermain golok ini bang. Begitu. Jadi ada satu teknik yang mungkin gara-gara tergores sedikit tangan kita itu agak terganggu, seperti ini tergores sedikit, terus seperti ini ada tergores sedikit yang hitam ini. Mungkin karena kita kurang hati-hati dalam bekerja lah ya. Ini kecocok bambu abangku. Begitu informasinya. Nah, untuk 4 ini prosesnya cuman diputar di ayun di as jari ini untuk membetulkan pegangan yang kurang tepat jadi betul. Nah, yang berikutnya adalah teknik yang kelima. Teknik yang kelima atau rumus yang kelima.
Rumus kelima itu dia mutarnya di jari telunjuk abangku. Kalau tadi teknik keempat muternya di jari tengah. Maaf jangan di screenshot, takutnya disangka saya kurang sopan menunjukkan jari tengah. Nah, teknik kelima adalah jari telunjuk. Jari telunjuk sebagai as mewadahi gagang golok yang melintas atau berputar, kurang lebih seperti itu. Paur nggak ngerti bang, saya bahasa kancola, terus ada bahasa paur, ini cece nak bar B34. Kalau untuk proses yang kelima ini dia pakai satu jari ini yang telunjuk mutarnya di sini, sama aja prosesnya. Setelah pegangan kita agak merosot sedikit bang, ngebenerinnya ya jangan sampai pakai tangan dua begini terus baru begitu, begini dan begitu, atau kita loncatin begini begitu. Kalau 4 pakai jari tengah, set, betul lagi pegangannya. Tapi kalau 5 pakai jari telunjuk, set, cuman efek akhirnya beda. Kalau 4 itu efek akhirnya dia lurus atau selamba, tapi kalau 5 itu efek akhirnya dia silang atau seliwa. Kenapa sih harus dibikin selamba dan harus dibikin seliwa? Kenapa harus dibikin lurus? Kenapa harus dibikin bersilangan? Artinya tangan kita ke arah sana, di arah sini. Karena punya maksud, abangku, punya tujuan. Jadi sebentar, ini filter chat nggak usah diaktifkan lah. Oke, sip. 5 ini untuk pegangan yang jenisnya silang, seliwa. Dimana tujuan kita pegang seliwa yaitu mencapai target yang di depan dan di kiri. Kita sebut sana depan, sana kiri, dengan cara dipatil atau dijalu, set 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 set. Tapi bisa jadi juga dengan cara disayat. Kalau sayat cenderung nyayat bagian target depan dengan arah ke kiri. Dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya bagus. Akan tetapi lebih tepat sasaran yang mana kan gitu, untuk membuat keseimbangan lawan terganggu kan gitu. Kena nggak kena bukan urusan kita. Kalau di dalam dunia perpanahan dulu, tugas kita adalah menarik busur dan melepaskan anak panah. Selebihnya kita serahkan kepada yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di golok begini, kena nggak kena urusan belakangan, jatuh nggak jatuh urusan belakangan. Yang jelas ini kita lagi ngebahas tentang wirasal ya. Kita nggak ngebahas tentang kita harus mati orang atau menjalu orang, nggak harus. Tapi ini bentuk untuk mengganggu konsentrasi dan keseimbangan lawan. Kena syukur enggak ya udah, ya burung tekukur burung garuda kan gitu. Nah itu kita bahas teknik yang kelima bang, seperti itu. Teknik putaran yang kelima punya tujuan bacokan di depan dan di kiri. Sedangkan teknik yang keempat punya bacokan di depan, di kiri, dan di kanan. Misalkan kita pakai teknik 4 langsung ke kanan bisa. Saya pelanin, kalau pelan agak sulit ya. 4 set, puter kanan. Lagi. Jadi kalau kita mau latih, saya sebenarnya kenapa saya sebut setiap hari saya sering berlatih? Karena kadang-kadang ketemu satu persoalan, imajinasi kita 2, target depan dan target kanan. Bisa nggak sih pakai teknik 4 gitu kan? Sedangkan pegangan kita lagi sedang merosot-merosotnya. 1, set kita betulin ke depan, merosot, set 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 ke depan, lagi merosot, tek 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 ke depan. Sedangkan kalau ditektokin sama kanan berarti depan kanan. Pelan, kalau pelan agak susah, depan kanan. Campur pakai tangan kiri, depan, kan nyangkut pelan, set 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 set. Kenapa tangan kiri harus ikut? Karena bisa aja pindah tangan kiri yang bermain. Kalau seandainya ini tangan kanan yang bermain, anggap tangan kiri kita ngaso di belakang, itu bukannya sombong, ini mau belagu.
Kalau sombong bukan pakaian kita, tapi kalau belagu pakaiannya seniman, memiliki lagu. Set 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 set. Kalau kita cuma ngomongin tangan kanan, tapi kalau ngomongin tangan kiri ngikut. Set set set. Harusnya ke sana, tapi set 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 kemari, pindah. Udah pindah ke tangan kiri, ininya tetap menipu. 1 2, ininya menipu, taunya ini. Atau dengan cara yang kesini. Bedanya kalau ini kemari, ngambilnya di siwa dulu lewat bawah, tapi kalau ini lewat atas. Kurang lebih seperti itu. Dan saya lakukan berulang-ulang biar secara otomatis nanti ketika kita mau dia keluar sendiri. Pakaian lamu, Bang, pengen lihat gerakan tangan kosong sambil duduk dong. Hehehe, agak lumayan dikit minta pelajaran. Pakaian lamu, jurus tangan kosong, free flow imajinasi. Lawan orang yang serang dan ahli tangkapan juga. Maksudnya gimana ya? Saya pernah berstatement atau pernah mengatakan bahwa jaga diri itu beda dari dengan bela diri. Bela diri lebih kepada hal bagaimana caranya kita bertempur tidak kalah, tapi kalau jaga diri bagaimana caranya kita tidak jadi bertempur, kan gitu. Dan jaga diri itu lebih mengutamakan bukan hanya sedang berdiri, sedang tidur pun kita harus bisa jaga diri, sedang duduk pun bisa jaga diri. Nah, ketika memang ada benturan, ini tergantung ya. Saya kadang-kadang suka malu juga, ada suara atau langsung seolah-olah. Kenapa bisa seolah-olah kayak orang jago silat banget? Sedangkan prinsip kita kan nggak ada yang jago cuma ayam, nggak ada yang sakti cuma kera, kan gitu. Kalau di filmnya Kera Sakti ya. Karena kita sering membayangkan ada pukulan masuk depan. Kalau saya kan bikin konsep rumus, Bang. Pukulan masuk depan kita pakai prinsip 6, Bang. Apa itu prinsip 6? Prinsip 6 itu kita golongkan menjadi 6 arah. Ada arah dari kiri, datangnya ini depan dari kiri, arahnya dari sini. Nanti set, katakanlah hook, kan gitu. Atau pukulan larinya dari sebelah kiri kita. Ada yang dari kanan kita. Itu udah 2. Cara saya merumuskan seperti itu. Terus dibagi bagian tengah 2 juga arahnya, kiri dan kanan, atau kanan dan kiri. Di arah bawah pun sama, kanan dan kiri. Sebetulnya kenapa di silat ada kuda-kuda rendah, itu untuk mengecilkan target lawan. Jadi dia pilihannya cuman di 2 titik. Kalau setengah tiang itu cuman bawah dan tengah. Kan ada yang kuda-kuda pendek. Tapi kalau orang duduk dia cuma 1 titik. Kita bilang ini mau dibilang tengah ya karena posisinya duduk di atas. Tapi kalau misalkan kita duduk di bawah, posisinya posisi bawah. Kalau kita bagi tadi atas tengah bawah ya. Kiri kanan, makanya 6 jenis arah, kan gitu. Nah, kita pribadi bisa buang ke kanan, bisa buang ke kiri. Nah, pertanyaannya kalau dia masuknya ke tengah bagian atas, itu kita bisa kategorikan kiri dan kanan. Cara menangkisnya, cara menangkapnya, cara mengelakkan, ada pukulan itu ada yang ditangkis atau dibendung, ada yang ditangkap, ada yang dilos atau digilek atau diewag atau dikelin. Nah, bahasanya macam-macam lah ya. Yang jelas saya karena belajar atau banyak dapat bukan banyak ya, sering dapat pengetahuan dari beberapa guru dan teman-teman praktisi, akhirnya bahasa saya tercampur-campur. Ada yang keluar pertama sebenarnya kaget, bukan refleks. Kagetnya kita itu kita arahkan menjadi refleks. Refleks itu gerakan cepat tepat sasaran. Jadi kalau yang nyolek bini tak berhenti, nah berhentinya itu refleks. Tapi kalau yang nyolek musuh atau lawan des langsung, itu namanya tepat sasaran. Jadi bukan dari kagetnya. Nah, kebanyakan kagetnya itu kalau saya pribadi merasakan kaget itu yang pertama dari rasa
maksudnya rasanya kayaknya ada yang ngikutin nih. Begitu disusul sama suara gedubrak, kita langsung begini. Nggak mungkin suaranya di sono, kitanya begini, padahal kan di sono. Dan itu memang karena sering berimajinasi kali ya, gitu. Nah terus refleks yang pertama sih ngebendung. Yang disebut ngebendung itu nangkis. Karena prinsip saya di silat keluarga itu jaga pukul. Jaga pukul itu menjaga dan memukul. Jadi tiktuk bang, tak. Misalkan dari sini arah tak 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 tak. Nah kalau saya latih itu doang. Adanya kalau di jalan 6 Pengasinan di kotek 2, itu bagian atas. Jadi tangkis ganden ini harus selalu kita latih. Gerakan ini aja juga tak, tak. Kalau pengen bagus kan ada suara gini kan. Ini nggak ada. Cuman kan buat melatih benturan tangan kita pakai suara sendiri. Kenapa sih silat sering kan gitu? Kenapa sering bunyi? Karena nggak, kalau kosong nggak enak kan gitu. Tak, tak. Ini kita latih. Terus yang kiri kan nggak enak nih kalau dua doang. Kalau ini udah dapat, kadang-kadang orang kan nggak bisa. Ini kesini teprok dan kepal, teprok dan kepal. Kadang-kadang kan kepal dan keprok kan gitu. Nah ini kalau dibiasakan kan jadi terbalik kalau misalkan nggak terbiasa. Tapi kalau terbiasa kan gitu. Ada lagi yang jenis tangkisan ini kan kebuang ke kiri, tapi pukulan tangan kita buang ke kanan. Makanya kita tak 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 gitu. Nah kalau silat duduk sebenarnya kalau dibahas dari seni itu bebas kita main. Katakanlah ini tepok nyamuknya cingkrik, kanan, kiri, sikut, singkur, rambet gedor, pandut. Di situ banyak teknik. Nempel kalau isinya, nempel tangan di sini, lipat. Nempel tangan di sini, lipat. Prok. Nggak kena sikut. Nah di sikut sini bisa ke bawah. Di sikut sini gitu. Jadi ini menghubungkan ulang ya, tadi ada buffering internet biasa. Jadi gerakan-gerakan seperti ini yang kita bicarakan tentang seni atau memang tentang teknik. Kalau saya pribadi lebih senang ke teknik gitu. Nah pukulan-pukulan seperti ini pun kalau kita latih kosong insya Allah nanti isi, karena prinsip kita kosong adalah isi adalah kosong kan. Jadi dan kita targetin, misalkan targetnya kita bayangkan rahang ini nih ke sana aja udah. Itu kalau duduk bang, saya sering bermainnya seperti itu. Atau kalau kelas yang keduanya itu meningkat ke arah tangkep. Nah kecepatannya harus lebih ketimbang jaga. Kalau jaga kan cuma ngebendung, refleks pertama. Tapi ada orang yang refleksnya nangkep. Nangkep itu paling bagus di pendot. Pendot tuh ditarik bang. Dari arah sini tangkep ke sini, tarik. Nah akhirnya palanya ada di sini. Setelah ditarik bisa disikut. Yang kita latih sama aja, tangkep sikut. Ke kiri tangkap sikut, seperti itu aja sih bang sebenarnya. Dan saya sering petain seperti itu karena apa? Karena memang kita nggak ada kerjaan, karena memang kita nganggur. Jadi saya coba manfaatkan waktu nganggur saya untuk melatih atau untuk menjalankan yang saya suka gitu aja sih sebenarnya. Selama itu buat kebaikan kenapa enggak? Dan nggak jarang orang bilang saya owang jiwa nih gitu. Mungkin seperti itu bang. Tapi kalau silat duduk untuk seni sebenarnya ada kelewangan. Kita tinggal latih, cuma kaki kita coba hilangkan. Misalkan saya praktekin jalan 6 Pengasinan. Jalan 6 itu jalan keyakinan ya bang. Karena rukun keyakinan, rukun iman itu ada 6. Bawah kiri, bawah kanan. Tengah kiri, tengah kanan. Atas kiri, atas kanan. Dorong, tangkap, kanan tangan kiri, bawah kanan, bawah kiri, tengah kanan, tengah kiri, atas kanan, atas kiri, dorong atau gebrak, tangkapnya kembali. Nah itu kalau dilatih kan berarti mari set, set, set. Dan itu karena abang tanya, sebenarnya tanpa ditanya pun memang saya sering latih. Ya satu, kita benar-benar gerak badan atau olahraga. Yang kedua,
kita olah otak kita berpikir, berimajinasi, pakainya pakai otak. Yang ketiga kita olah rasa kita, olah dapat. Kurang lebih seperti itu bang. Dan ini informasi ini ya mohon maaf kepada para senior, para sepuh, para guru. Saya cuma pengen mencoba berbagi kepada teman-teman yang di sini ada. Kemungkinan saya menjelaskan tentang jalan 6 pengasinan menurut versi saya, karena mungkin versi kawan seperguruan saya berbeda-beda, abang seperguruan saya, adik seperguruan saya, bahkan para guru saya mungkin versinya beda lagi. Jadi ini bukan maksud menggurui, tapi berbagi informasi apa yang saya rasa, apa yang saya coba menurut versi saya. Nah, barangkali kalau versi cara melatihnya gitu, teman-teman punya silat ya latih di persilatannya. Oh, ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya buat apa? Kalau saya agak sedikit bawel sama guru saya, agak sedikit cerewet, lebih banyak bertanya tanpa malu-malu. Kalau malu bertanya itu sesat di jalan, sedangkan sesat di jalan lagi. Menghubungkan ulang abangku, ini internetnya buffering ini. Oke, kita pakai data aja. Data, where are you data? Oh ya udah. Sip, aman gak bang? Ininya bang. Flow imajinasinya lawan orang yang ahli serang dan ahli tangkapan juga. Intinya bang pakaian lamo, semua dari kita itu berhubungan dengan waktu. Berarti ngomongin tentang kecepatan, tentang ketepatan, tentang kekuatan, bahasa tentang energi. Cepat tidak tepat, ya meleset, buang tenaga. Tepat tidak cepat, lah terlambat, keduluan. Nah, kita ya berdoa kepada yang maha kuasa yang memberikan satu kekuatan atau energi, karena kecepatan itu timbul karena ada dorongan awal, ada hentakan awal. Cuma ada yang kebuang sia-sia, jadinya kencang semua, full. Tapi kalau kita set, ditendangnya cepat, tapi di tengahnya los, di ujungnya ditekan. Dan cara melatih itu ada di perguruan masing-masing. Makanya saya pribadi hanya sedang berteori. Alhamdulillah jarang sekali berantem, bukan nggak pernah berantem, jarang sekali berantem, dan nggak mau diajak berantem, pengennya diajak berteman gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu bang pakaian lama. Mohon maaf kalau jawabannya terlalu banyak bertele-tele. Kita lanjut bang Heru Cahyono. Salam santun Kang dari Banyuwangi nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat saya buat saudaraku yang ada di Banyuwangi. Milk Banana atau ya Milk Banana ya betul. Assalamualaikum bang, alamatnya di Parung. Mananya ya? Mau nitip anak buat belajar silat jalan 6. Kalau saya Parungnya di daerah Kampung Kandang, Duren 1000 abangku, dekat lapangan pusaka atau dekat Taman Herbal Insani. Dan biasanya yang sudah akil balik yang kita terima itu pun melalui beberapa proses, artinya kita bertanya dulu sebelum mengajar. Dan untuk di silat jalan 6 pengasinan saya belum mendapatkan amanah, sekali lagi belum mendapatkan amanah, karena nggak sembarangan orang bisa mengajarkan silat keluarga. Kurang lebih seperti itu. Dan saya pribadi hanya untuk menjaga jangan sampai mainan keluarga ini hilang, berarti saya rawat juga. Kalau saya mau kembangkan pun ke anak saya pribadi. Saya pernah bilang saya nggak punya banyak murid saya cuma 2. Kalau kemarin murid saya cuma 1, yaitu anak saya yang besar. Ketika sudah akil balik, dia sudah mulai saya coba jadikan murid. Kecil jadi anak, besar sedikit hampir balik kita jadikan murid. Satu lagi ya kalau sudah dewasa jadi teman. Jadi kalau ditanya muridnya ada berapa bang, cuma 1, anak saya gitu. Sekarang mau 2, calon 2 lah. Sama anak yang kecil itu udah mulai belajar silat, karena memang usia itu tidak menjamin kedewasaan. Tapi kalau anak saya yang kecil itu Muhammad Fatih Mutaki bin Herman Sudrajat, itu sudah bisa
dimasukin pengenalan tentang bela diri atau jaga diri. Selebihnya kalau melatih seni, melatih yang lainnya, insya Allah karena kita diamanahkan di Cingkrik, saya latihnya Cingkrik bang. Kurang lebih seperti itu bang, mohon maaf ya bang. Kalau si Herman biasa koboi, biasa solo, jarang sekali banyak masa. Seperti si Loka ini udah alhamdulillah ya 100-200 orang ada lah. Tapi ya semuanya bukannya murid saya, tapi lebih ke sahabat. Begitu informasinya Bang Milk Banana. Kalau untuk silat jalan 6 itu di pusatnya ada di sana dengan Bang Akib, cucunya dari Ngkong Misar langsung. Alangkah lebih baiknya ke sana karena beliau diamanahkan. Terus juga ada Baba Napah, Baba juga diamanahkan. Terus ada Abang Udin Kusen atau Babe Udin kalau orang sebut sekarang. Dulunya saya manggilnya Abang kan, karena masih muda dulu kan. Saya masih kecil tapi manggilnya Abang. Ada banyak juga kelompok-kelompok di jalan 6. Abang bisa ke sana mungkin. Kurang lebih seperti itu Bang Milk Banana. Pakaian lama, terima kasih Bang pelajarannya. Pemetaannya rapi, mudah dipahami, alhamdulillah bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bang Ilham Suprapto, masya Allah guru saya nih. Assalamualaikum. Terima kasih atas sharing gerakan silatnya, indah dan bisa dipahami. Semoga selalu sehat ya Bang Herman. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Bang Ilham Suprapto, guru saya nih, nongol. Iseng Bang. Jadi saya sekarang pengen mulai coba fokus narsis. Kalau kemarin-kemarin kita fokusnya kan bikin golok mulu kan capek kan. Dikejar-kejar pesanan itu ternyata nggak enak abangku. Tapi nggak ada pesanan pun nggak enak. Setelah dikasih ngaso selama 3 bulan memang dikasih kondisi kesehatan yang kurang. Alhamdulillah sekarang sudah normal lagi. Tangan saya pun sudah ada telurnya lagi kan. Ya kita akhirnya banyak yang support, ada yang bantu. Saya mau coba fokus syiar karena media yang saya pakai satu-satunya yang coba saya fokuskan di YouTube. Alangkah lebih baiknya saya fokus di satu platform ini aja. Ini saya mau coba tekurkan, makanya bikin saung bambu di atasnya. Insya Allah kita mau coba bikin tempat seperti studio lah, kamar. Biarin orang-orang udah ke laut ya, kita masih ada di tebing kan gitu. Biar orang-orang udah ke langit tapi kita masih ada di dasar lembah. Nggak apa-apa, yang paling penting tujuan saya untuk syiar bisa lebih fokus. Karena dari 2004 itu saya sudah mulai fokus di budaya, totalitas di budaya bangku. Sampai pekerjaan-pekerjaan yang cukup menjanjikan itu pun tidak saya ambil karena nggak mood gitu bang. Podcast kring-kring, assalamualaikum, info golok lelang. Waalaikumsalam. Sudah saya taruh di video shot saya ya bang untuk golok lelang. Batas akhir waktunya besok asar. Kalau memang gak ada yang ngebit juga berarti memang kembali ke harga normal, yaitu di harga 750.000. Saya jelaskan juga di video shot kenapa saya main lelang itu, karena memang satu lagi butuh bukan lagi mau. Jadi kalau bahasa Depoknya lagi need bukan lagi want. Banyak orang yang bilang apa sih bedanya kebutuhan dan kemauan. Ya saya kembalikan ke konsep lagi, Allah Maha tahu yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Kalau ingin banyak macam-macam bang. Kalau dari dulu inginnya uang mungkin saya udah lelang-lelangin. Cuma waktu itu bukannya sok-sokan ini nggak butuh uang, tapi memang mungkin arahnya dari yang lain. Tapi kalau saat ini kan kita memang lagi coba membangun satu fondasi dari dasar dulu. Perjalanan saya di dunia YouTube banyak sekali yang menyayangkan, kenapa enggak dicoba diteruskan. Dan saya tipe orang yang apa adanya ya, bukan ada apanya. Jadi dari dulu cuman pakai satu kamera, dan untuk angle bahasanya sudut sorot lah saya nggak terlalu mikirin gitu bang. Kurang lebih begitu ya bang, podcast kring-kring. Jika ada pertanyaan lagi, siapa tahu saya bisa sharing, yang bisa saya jawab saya jawab. Kalau yang nggak bisa ya mungkin saya tunda biar saya belajar lagi bang. Saya kalau nggak tahu bilang nggak tahu.
kembali kita jelaskan tadi teknik yang kelima ya. Teknik yang kelima di putaran golok siloka adalah pegangan kita yang kurang betul kita betulkan dengan cara megang seliwa. Fungsinya ya untuk kesana dan kesana. Kalau 4 fungsinya untuk kesana dan kesana, bisa juga kesana kalau seandainya ditambah 1 putaran. Kalau ini 1, 2, kalau mau ditambah ke sana harus diputar ke sana. Nah, itu yang disebut 4 seliwa bacok. Kalau saya latih 4 seliwa bacok, ada bacok ini kedut sabet. Nah, jadi seliwa kedut sabet. 4 seliwa kedut sabet. Atau kedut bacok kanan. Nah, itu selalu saya ulang-ulang. Biar nanti kalau imajinasi kita maunya ke sono, dia otomatis kurang lebih seperti itu. Dan kenapa golok siloka itu harus diukur bilahnya? Setiap tangan orang kan beda-beda nih. Dari siku sini sampai bawah telapak tangan atau denyut nadi kita yang di sini itu panjang maksimal. Main pendek ya bagus. Kalau ini ukurannya harusnya 26, 25 saya bikinnya. Karena panjang maksimal kita di 26. Biar kalau ke sana nih saya ini di sini ya. Bacok kiri seliwa dan seliwa kita di antara, bukan nempel ke sini, bukan nempel ke tangan kemari, tapi di antara. Begitu mau keluar ke kanan tinggal kita keluarin Bang, tanpa kena lengan kita. Kalau rambut sih emang set. Nah, set nggak kena. Set nggak kena. Itu kenapa alasan siloka itu harus memakai golok yang sesuai spek siloka kalau pengen belajar atau mempelajari kurikulum putaran siloka. Seperti itu Bangku. Cukup jelas ya. Nah, untuk yang kelima ini bisa disambung sama 6. 6 itu prinsipnya dilepas dan ditangkap. Baik dilepas tangkap tangan kanan juga dengan cara lepas tangkap. Maksudnya apa lepas tangkap? Bisa buat merubah nih. Merubah dari lurus ke seliwa pakai tangan kanan. Berarti tinggal dilepas pelan ya, ditangkap. Sama ini pun dilepas atau sambil dilempar, ditangkap. Itu prinsip 6. Tapi kalau cara kita melatih gagang tanpa melihat tapi cuman pakai rasa, itu kita lempar. Oh, terbalik pegangannya, nggak enak nih. Terus lempar. Jadi kita tahu kapan golok itu terbalik, kapan pegangannya jadi kebilah. Makanya latihan pakai golok tumpul. Kayak gini. Untuk proses kita belajar 6, merasakan gagang aja. Terus merasakan gagang. Kalau itu bisa, nanti kita belajar lempar. Lempar tangkap pakai tangan kanan, lempar tangkap pakai tangan kiri gitu, Bang. Dan nggak jarang juga si Herman goloknya jatuh. Kayak di shot tadi saya sebenarnya nggak niat atau pengen pamer bahwa tajam bisa saya puter-puter, nggak niat seperti itu. Tapi ketika udah pegang golok kadang-kadang suka lupa, itulah sifatnya manusia kan. Saya lagi main begini, saya lempar begitu tanpa saya lihat. Padahal kalau saya pikir itu tajam, itu pasti saya nggak bakal lakukan itu karena memang terlalu beresiko. Apa yang kita cari begitu udah boek aja tangan baru berasa, karena udah banyak codet di tangan saya juga Bang. Gitu. Karena memang ya ada kemungkinan kita ya cara otomatis lah, cara otomatis. Dan saya jarang sekali mengonsep saya mau muter apa gitu. Main jarang sekali ngonsep mau muter apa. Makanya ketika kita main di atas panggung dan pikiran lagi ngeblank, apalagi nervous, ya gugup, itu kadang-kadang suka nggak keluar. Beberapa teknik suka nggak keluar Bang. Bukan jatuh. Seliwa saya kok meleset mulu ya. Set 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 set. Set 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 set. Itu kita latih sambil berimajinasi tanpa lagi sebuah hafalan, yang jelas cuman
eh, kita mau coba bergerak sesuai pikiran kita. Begitu informasinya, Bang. Live ini tujuannya ya satu, saya pengen coba daripada bengong, mencari kegiatan. Daripada main tanpa divideokan, mendingan sambil kita live kan. Dan live saya selalu saya kunci ya bangku, teman-temanku atau saudara-saudaraku, karena memang saya khawatir nggak tepat sasaran aja. Terus iklannya sayang dong bang, yang nggak juga sih sebenarnya karena iklannya nggak terlalu saya pikirkan, nggak terlalu saya utamakan maksudnya gitu. Nanti juga kalau misalkan memang menjalankan budaya ini dengan benar, insya Allah keberkahan pasti mengikuti. Di keenam tadi cuma belajar lepas tangkap atau lepas tangan kanan tangkap tangan kiri dengan cara direbut. Maksudnya direbut tuh kita dorong atau kita tarik itu direbut, dilepas dan direbut gitu kan. Istilahnya direbut, sebenarnya dikasih. Tapi ada juga yang memang diberikan atau dikasih dengan cara di lepasnya ditangkap gini, tapi bukan langsung didorong. Cuman bedanya kalau ini pakai kecepatan, tapi kalau ini pakai tipuan, tidak terlihat karena dikasih. Contoh kayak bacok seliwa, kasih bacok, ini tipuannya. Harusnya kan bacok seliwa, bacok, bacok seliwa, bacok, bacok seliwa, bacok, bacok seliwa, bacok, bacok seliwa, bacok. Nah ternyata nipu, ini bacokannya. Atau bacok seliwa, bacok, ini jenis yang kesana ya, ternyata ini gitu bang. Itu jenis yang kedua, diberikan bisa dari selamba, diberikan selamba, ini kan selamba di seliwa, selamba lagi diberikan ke selamba, diberikan ke selamba lurus, atau diberikan dari sini diumpetin ke seliwa, sama dari sini di seliwa selamba lagi. Jadi kalau kita mau latih set seliwa selamba, set seliwa. Jadi kalau seliwa dari sini ambil seliwa, ngambilnya dari belakang golok punggung. Kalau kita mau coba ingat-ingat dari kelingking kita ambil di kelingking maka jadi seliwa. Tapi kalau misalkan kelingking ke jempol jadinya selamba. Dengan cara tangannya menghadap ke atas atau celentang sama, dengan cara tengkurap sama. Maka kalau disilat sering ada gerakan yang seolah-olah menggilak tangan atau kemari, itu sebenarnya kalau digolok kita aplikasikannya ke sini, bukan lurus ke sini. Aplikasikan ke sini jadinya selamba. Kalau misalkan kita besetnya di sini disilat set, nah ini jadinya set seliwa. Kalau misalkan dari sini set selamba. Gitu. Itu untuk trik ya, untuk trik menipu. Itu kalau silat kan sering menipu. Makanya salah seorang guru saya di Tanjung Barat pernah ngomong, karena di perguruan itu pencak 5 silat bayangan, gerak 5 silat adalah bayangan. Jadi tipuan, silat yang sebenarnya bukan yang saya gerakan tadi, itu cuman bayangan dari silat. Silat itu bayangan, silat itu tipuan. Kalau jujur di silat dalam gerakan itu nggak bakal kena target. Bacok. Ngapain ngomong bacok kan gitu. Itu namanya terlalu jujur. Tolong gitu aja. Kurang lebih seperti itu abangku. Lima 2 seliwa 1, dalam 3, dalam 4, 3 2 1, hampir jatuh 1 5 5 6 4 2 1 5 1 6. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada penyampaian yang kurang tepat.
itu datangnya dari diri saya. Ketika ada satu kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas sikap saya, atas sifat saya, juga atas kehilapan seluruhnya di tubuh saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siloka. Bismillah.